Halo, selamat pagi saudara, menemani waktu pagi Anda di hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Kami berdua hadir di Sapa Indonesia Air Pekan. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani. Wah Reza, ya, pagi dingin banget. Betul, ya? Karena di sejumlah daerah juga sudah diguyur hujan dan Jakarta mendung-mendung gitu ya, gloomy-gloomy gimana gitu. Paling enak rebahan di kamar, nonton Sapa Indonesia Air Pekan. Betul, sambil nanti kita biasanya kalau habis mandi kan kita hair care sama skincare. Betul. Nah, kalau Reza apa hair care skincare-nya? Nanti kalau saya pengen udah mulai beralih ke skincare atau hair care yang alami. Herbal. Ya, betul. Kenapa Okta? Nggak lucu aja herbal gitu. Betul. Jadi segala sesuatu yang alami itu insya Allah juga jauh lebih baik ke depannya. Begitu. Dan kenapa sih kok Okta tiba-tiba nanyain skincare dan juga body care? Nah, karena Reza dan juga saudara pagi hari ini nanti seperti biasa di Sapa Indonesia Air Pekan kita bakalan buat hair care sama skincare, tapi itu tadi yang herbal, yang bahan alami. Oh iya, bentar saya ngaca dulu. Waduh. Ini masih butuh skincare ya? Bukan, biasa laki-laki itu kecenderungannya ketika usianya semakin bertambah adalah rambutnya yang harus kita jaga. Oh, gitu. Nah nanti ada solusinya, kira-kira bener nggak ya dan bagaimana caranya membuat skincare ataupun body care dan juga hair care yang alami yang juga bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Betul. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sudah kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Air Pekan. Dan ada informasi soal setelah kurang lebih 12 jam Jumat malam, Sherina Munaf, saudara, selesai diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Timur terkait penyelamatan kucing milik Surya Utama atau Uya Kuya. Mas Sherina. Sekitar pukul 10 Jumat malam, Sherina Munaf didampingi kuasa hukumnya keluar dari Polres Metro Jakarta Timur usai menjalani pemeriksaan terkait penyelamatan kucing milik Uya Kuya. Kuasa hukum Sherina bilang dalam pemeriksaan Sherina telah dipertemukan dengan Uya Kuya selaku pemilik kucing. Sherina juga sepakat untuk mengembalikan kucing milik Uya Kuya dan proses pengembalian kucing tersebut dilakukan minggu depan. Sementara itu saudara, Uya Kuya selaku pemilik kucing bilang kehadirannya di Polres Metro Jakarta Selatan sekaligus untuk mengonfirmasi jumlah kucing miliknya yang belum kembali. Ada pertanyaan apa aja Mbak dari polisi Mbak? Seperti apa Kak? Kenapa tidak bisa diberikan sampai saat ini Kak? Sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina, yang juga hanya pure kemanusiaan. Kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Tadi polisi juga menanyakan ada berapa kucing yang masih ada di Mbak Sherina. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Iya. Ada 5 dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina dan memang tadi cuma memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa, itu aja. Sebelumnya saudara, polisi memeriksa artis Sherina Munaf terkait penyelamatan kucing milik anggota DPR nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya sejak pukul 10 Jumat pagi. Sherina langsung menuju ruang pemeriksaan yang berada di lantai 3. Pemanggilan Sherina dilakukan untuk memastikan apakah kucing yang diunggah Sherina di media sosialnya merupakan kucing yang sempat diambil penjara rumah Uya Kuya. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Sherina Munaf tidak hadir pada panggilan pertama. Masih berlangsung ya Pak? Berlangsung ya, oke. Berapa orang Pak selain Sherina diperiksa Pak? Saya mau kegiatan ada rakor, rapat koordinasi dulu. Kita lihat berita lain saudara, satu unit kapal speedboat patroli milik Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga dibakar di pantai Muara Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tidak ada saksi kekerasan atau tidak ada aksi kekerasan terhadap petugas kapal speedboat dan kasus ini kini masih dalam penanganan polisi. Peristiwa itu terjadi pada Jumat pagi kemarin, saudara, saat kapal patroli bernama Spinner Dolphin tengah melakukan operasi penegakan hukum terhadap nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat lampara dasar. Saat mengejar, kapal patroli kandas dan terdampar. Kapal lalu dibakar, namun petugas tidak mengalami kekerasan. Kasus ini kini masih dalam penanganan polisi
dengan dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Satreskrim dan Satpol Airut Polres Pesisir Selatan. Terjadinya pembakaran satu unit kapal speedboat milik PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jadi kejadian pada hari ini tanggal 12 September 2025 sekira pukul 09.15 WIB yang mana terjadinya pembakaran tersebut yang diduga dilakukan oleh warga setempat. Informasi berikutnya, Saudara, tanggul setinggi 15 meter dengan panjang sekitar 30 meter longsor dan menimpa rumah warga di Semarang, Jawa Tengah. Mundur! Mundur! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tanggul yang belum selesai diperbaiki ini longsor menimpa sebuah rumah setelah diguyur hujan deras pada Selasa malam. Sempat terjadi keretakan sebelum runtuh menutup jalur sungai serta menimpa rumah warga. Sebelum kejadian, penghuni telah diberitahu agar meninggalkan rumah. Pasca kejadian, kecamatan bersama dengan TNI Polri melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat. Kalau yang longsor satu rumah, tapi karena kemarin hujan airnya meluap, yang terdampak jadi berat. Ada yang luka-luka nggak, Pak? Yang luka-luka tidak ada, kemudian tip. Apakah dievakuasi ya, Pak? Jadi untuk warga terdampak ada berapa kakak, Bunda? Ada 14 kakak. 14 kakak, saat ini sudah dievakuasi dan ditempatkan di rumah kos Atlanta. Jadi bukan dekat dari sini. Yang juga jadi sorotan, Saudara, tabung gas yang digunakan usaha laundry di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat meledak hingga menyebabkan 2 rumah rusak. Satu pejalan kaki yang melintas terluka. Satu tabung gas yang digunakan sebagai setrika uap meledak dan merusak rumah tempat usaha laundry tersebut, serta bangunan rumah yang ada di sebelahnya. Selain itu, seorang pejalan kaki yang terluka ketika terjadinya ledakan langsung dibawa sejumlah warga ke rumah sakit. Dampak dan ledakan itu mengakibatkan tembok rumah yang di sampingnya itu jebol. Terus yang di atas, lantai atas, rumah lantai atas itu keramiknya itu angkat semua, rusak. Informasi lainnya, Saudara, ledakan mengguncang permukiman di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Akibat ledakan, 8 rumah rusak dan 7 orang terluka. Allah Karim, ya Allah. Warga Tangerang Selatan, Banten terkejut saat ledakan misterius mengguncang permukiman mereka Jumat pagi. Saksi bilang sebelum kejadian terdengar suara keras seperti kilat menggelegar diikuti dengan atap rumah roboh. Ada satu rumah yang diduga menjadi sumber ledakan. Namun hal ini masih harus diselidiki lebih lanjut. Titiknya ini pastinya di sebelah mana sih? Kalau titik sih sepertinya di belakang, kalau soalnya di belakang rata sih. Kalau untuk sumber ledakannya saya juga kurang tahu. Kalau untuk sumber ledakan, karena kan masih diselidikin sama polisi juga kan. Nggak tahu, banyak korban juga di belakang rumah saya kan. Pada rata tuh rumahnya, termasuk rumah saya juga kan. Yang kena dampak ya. Kata polisi, ada 8 rumah yang terdampak ledakan. 4 rumah rusak berat dan 4 rumah rusak ringan. Ledakan menyebabkan 7 warga terluka. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal ledakan. Ada sekitar 7 orang yang menjadi korban, sudah langsung kami amankan tadi pagi, dirawat secara intensif di rumah sakit. Untuk rumah yang terdampak total ada 8 rumah, di mana 4 rumah yang mengalami kerusakan berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan ringan. Tentunya untuk dugaan terjadinya ledakan ini sumbernya dari mana, nanti kami akan sampaikan hasil dari olah TKP kami beserta dengan ahli dari Puslap 4 Polri.
Pasca ledakan, Puslapor Polri melakukan olah TKP memastikan sumber ledakan. Tim Puslapor membawa sejumlah barang bukti, diantaranya tabung gas, selang regulator, dan kompor gas. Tabung gas 12 kilo ya, 1 buah, kemudian tabung gas 3 kilo, 3 buah. Kemudian ada selang regulator sama 1 buah kompor gas ya. Kemudian ada bahan-bahan yang sudah bekas terbakar itu aja. Sementara itu aja. Pak, dari Bang tadi apakah bisa disimpulkan penyebab pastinya? Iya, nanti kita dalami dulu ya Mas ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Polisi meminta warga mengungsi sementara dan tidak beraktivitas di sekitar lokasi ledakan. Sementara akses menuju lokasi ditutup untuk memudahkan proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Di lokasi ledakan kita akan sapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja yang akan melaporkan situasi dan penanganan terkini di sana. Selamat pagi Putu. Putu, jadi bagaimana situasi terkini di sana? Karena sebelumnya kan polisi sempat meminta warga untuk tidak mendekat ke TKP. Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Per pagi hari ini kita lihat akses menuju TKP ini sebetulnya ada 2, di mana dua-duanya itu sudah ditutup dengan menggunakan seng dan juga diberi imbauan begitu ya kepada warga. Salah satunya yang ada di belakang saya, di mana akses menuju TKP atau tempat ledakan ini sudah ditutup menggunakan seng. Dan meskipun tidak ada pengamanan secara khusus begitu ya, kalau kita bandingkan dengan Pelumpang misalnya ada beberapa petugas baik itu dari Satpol PP ataupun juga dari polisi. Sementara di area ini yakni di Pamulang ini memang tidak ada penjagaan secara khusus begitu dari petugas, tapi ada himbauan atau tulisan yang bisa dibaca oleh masyarakat di mana di sana tertulis bahwa ini merupakan area steril, jadi tidak diperbolehkan untuk warga ini mendekat ke lokasi karena proses penyelidikan ini masih terus dilakukan. Tidak hanya itu saja, Okta dan juga saudara, karena penyebab dari ataupun juga pemicu dari ledakan ini juga masih ditelusuri oleh polisi, sehingga di area TKP ini selain tidak boleh dimasuki oleh orang, juga tidak boleh ada aktivitas yang menggunakan gadget begitu ataupun juga gawai handphone atau telepon pintar. Jadi kalau kita lihat memang dari beberapa waktu lalu begitu ya, saya memantau dari jam sekitar 5:30 pagi, ada warga yang penasaran, ini merupakan warga-warga yang tidak tinggal di lokasi sebetulnya, tapi memang penasaran karena ada informasi terkait ledakan yang cukup dahsyat begitu ya, merusakkan 8 rumah di mana 4 diantaranya ini rusak berat, 4 lainnya ini mengalami kerusakan ringan. Tapi karena adanya tulisan tersebut, kemudian akses juga ditutup sehingga warga ini hanya melihat dari sela-sela seng saja dan tidak kemudian masuk ke area dalam. Kalaupun ada beberapa yang masuk ke dalam, ini memang merupakan warga yang ingin melihat bagaimana kondisi rumahnya begitu. Karena beberapa yang terdampak dari 16 kakak begitu, ada sekitar 85-87 jiwa begitu yang terdampak. Ini sebagian besar memilih untuk mengevakuasi diri, mengungsi sementara di rumah keluarga terdekat. Ada juga beberapa yang di posko-posko. Nah, untuk beberapa yang di posko ini juga sudah disediakan dapur umum, Okta dan juga saudara, dari BPBD setempat supaya memfasilitasi mereka agar tetap mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya seperti air bersih misalnya. Kemudian juga tadi dari pernyataan beberapa warga sekitar begitu yang tinggal di area ini, memang sumber ledakan ini hanya samar-samar begitu diketahui karena warga yang berada di area luar khususnya ini hanya mendengar ada suara yang cukup keras dan juga cukup menggelegar begitu, tapi tidak ada yang menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dari pernyataan polisi sendiri, Okta dan juga saudara, memang ada beberapa hal yang sudah disita sebagai barang bukti, diantaranya ada tabung gas, kemudian ada selang regulator, ada juga beberapa hal lain yang diamankan atau disita begitu. Indikasi sementara adalah adanya kebocoran gas, tapi kalau berdasarkan pernyataan dari warga dengan dampak yang terjadi atau kerusakan yang terjadi, tentu ini menjadi agak rancu begitu ya, kenapa kemudian ledakannya bisa dahsyat sekali, tapi penyebabnya hanya kebocoran gas. Tentu saja ini menjadi ranah polisi untuk membuktikan hal tersebut, apakah memang ada indikasi-indikasi lain, karena kalau berdasarkan pernyataan dari unit Jibom atau penjinak bom dari polisi ini menyatakan sejauh ini tidak ditemukan adanya residu
misiu atau bahan peledak begitu ya. Jadi kita tunggu sama-sama bagaimana pernyataan dari polisi nanti, hasil penyelidikan dan juga penyidikannya, apakah ada kelalaian atau memang hanya kebocoran gas saja. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja dari Tangerang Selatan, Banten.